Assalamualaikum sahabat JR Garden. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Baik sahabat JR, kita kembali lagi masih di tema budidaya tanaman anggur. Jadi bagi sahabat yang baru singgah di channel JR Garden, bisa mensubscribe channel JR Garden. Dan juga apabila Anda memiliki pengalaman tentang budidaya tanaman anggur, Anda bisa membagi komentar di bawah video, karena pengalaman Anda sangat berguna bagi kami untuk saling berbagi dengan subscriber JR Garden. Dan terima kasih juga buat sahabat JR Garden yang selalu memantau dan selalu setia dengan channel JR Garden. Terima kasih juga buat senior-senior kami yang sudah kiranya berbagi pengalaman di bidang budidaya tanaman anggur, sehingga hari ini kami juga sudah bisa membudidayakan anggur impor berkat ilmu-ilmu yang senior-senior bagikan di sosial media. Baik sahabat JR, kali ini kita kembali ingin berbagi mengenai GA3 ya. Jadi dalam hal kita merawat pohon anggur ataupun buah anggur, jadi akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya kepada kami, bahkan yang dari Malaysia, sahabat kita juga bertanya. Jadi beliau menanyakan apakah sangat penting GA3 kita gunakan di saat kita merawat buah anggur. Jadi sahabat JR Garden, mengenai kita gunakan GA3 pada buah anggur, itu sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi sebagai gambarannya, kalau kita menggunakan GA3 sehingga malai anggur itu nampak lebih panjang, sehingga tercipta rongga-rongga di antara beri-beri anggur, sehingga beri anggur sangat leluasa dalam proses pembesaran beri. Itu kalau kita gunakan GA3. Dan juga di saat kita lakukan penjarangan pada beri anggur, tidak harus kita lakukan penjarangan sampai 50%, karena sudah terbantu dengan kita gunakan GA3. Pada dasarnya malai anggur sudah sedikit lebih memanjang. Dan apabila kita tidak menggunakan GA3 sehingga malai anggur nampak seperti biasa, tidak terlalu memanjang, maka di saat kita lakukan penjarangan mesti kita buang beri anggur 40 sampai dengan 50%, supaya proses pembesaran beri anggur biar lebih leluasa dengan kita lakukan penjarangan secara maksimal. Jadi sahabat JR Garden, ini merupakan proses penyelupan GA3 pada beri anggur, dan ini adalah penyelupan yang pertama, karena kami selalu melakukan penyelupan GA3 di saat beri anggur sudah selesai polinasi. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan di saat kita lakukan penyelupan GA3 pun harus sesuai dosis, harus tepat dosis, supaya beri anggurnya tidak terjadi semacam
keriting malai anggur, ataupun gosong pada beri anggur. Jadi kalau tepat dosis kita gunakan, mudah-mudahan pembesaran beri maksimal. Jadi mengenai takaran ataupun dosis yang kita gunakan, kita akan berbagi di video berikutnya supaya teman-teman sahabat JR Garden, khususnya bagi pemula, di saat Anda melakukan penyelupan GA3 supaya lebih tepat dosisnya. Jadi mengenai penting atau tidaknya kita lakukan penyelupan GA3 pada beri anggur sesuai dengan yang sudah kita sampaikan, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi GA3 ini bukanlah satu patokan ataupun bukanlah satu hal yang khusus yang harus kita gunakan, tidak. Jadi mau kita gunakan pun boleh, tidak kita gunakan pun juga bisa. Jadi sahabat JR Garden, dengan sedikit penjelasan tentang GA3 ini, mudah-mudahan mewakili jawaban pertanyaan yang teman-teman tanyakan kepada kami. Seperti sahabat kami yang berada di Bogor dan di Jawa Timur dan juga di Padang, dan yang terutama sekali yang berada di negeri seberang, yaitu di Malaysia. Jadi mari sahabat JR, sama-sama kita membudidayakan tanaman anggur. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Salam dari kami dari ujung barat Pulau Sumatera. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.